Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Keluaran 6 ayat 11, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Saudaraku yang terkasih, puncak perasaan ketidaksanggupan Musa itu ada dalam Keluaran 4 ayat yang ke-13. Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudara, meskipun demikian, Tuhan tetap berperkara terhadap Musa. Sekali Tuhan memilih dan menetapkan seseorang, maka Tuhan tidak akan pernah mengingkarinya atau mencabut kembali rencananya, saudara. Kita pun tidak dapat lari dari panggilan Tuhan. Seperti kata Daud, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mazmur 139 ayat 7 hingga ayat 10. Saudaraku, jika Musa terus merasa tidak ada lagi dalam dirinya yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir, maka Musa tidak akan pernah mengalami hal-hal yang besar yang sudah Tuhan rencanakan bagi dirinya. Tetapi akhirnya saudara, Musa bersedia patuh, bersedia taat terhadap panggilan Tuhan. Musa memang tidak pandai berbicara, tapi dia mempunyai tongkat, dia punya tangan, dia punya mulut, dan dia punya saudara yaitu Harun yang diutus Tuhan untuk mendampinginya. Sekalipun merasa tidak mampu, Tuhan sanggup menjadikan yang tak mungkin menjadi mungkin, saudara. Tongkat yang pada awalnya hanya dipakai menggembalakan domba, oleh Tuhan sanggup memakai untuk menyatakan mujizatnya. Mujizat pertama adalah tongkat itu berubah menjadi ular, saudara. Memang para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama, tetapi tongkat mereka ditelan oleh tongkat Musa. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air sungai Nil, air itu pun berubah menjadi darah. Laut Teberau terbelah menjadi dua ketika Musa mengangkat tongkatnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut yang kering itu. Mulut Musa yang sebelumnya berat lidah, oleh urapan dari Tuhan dijadikannya berkuasa. Seandainya saja Musa sudah menyerah dari awal dan tidak merespon panggilan Tuhan, maka Musa tetap menjadi orang yang gagal. Saudara, karena itu ingatlah Lukas 1 ayat yang ke-37, sekalipun kita terbatas, kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Pelajaran penting yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan Musa. Panggilan Tuhan terhadap hidup seseorang tidak pernah salah. Karena ketika Engkau memanggil kami, maka Engkau mempersiapkan dan membekali kami, dan bahkan Engkau punya rancangan yang indah atas setiap kami. Hari ini, semua pendengar Bread of Life audio dimanapun mereka berada, mari Tuhan teguhkan hati setiap pendengar, supaya mereka benar-benar menyadari kalau Tuhan panggil mereka untuk hidup taat, hidup patuh kepada Tuhan, maka pasti Tuhan punya rencana yang terbaik, dan rencana Tuhan itu pasti Tuhan akan nyatakan ketika kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak peduli, bahkan kami berusaha untuk lari dari panggilan Tuhan. Artinya kami tidak mau hidup taat, kami hidup sesuai dengan keinginan daging kami.
Tetapi firman Tuhan memberi keyakinan bagi kami, membuktikan bahwa Allah kami adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Kemanapun kami pergi, bahkan sampai ke dunia orang mati pun Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau Allah yang selalu menuntun dan memegang tangan kanan kami. Dengan kuat kuasa Tuhan kami perlukan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tak terbatas, sekalipun kami manusia yang terbatas. Karena di tangan Allah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Lakukanlah sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.